Saudaraku, setiap Rasul yang meninggal, maka Allah selalu akan mengganti dengan Rasul atau Nabi berikutnya sebagai gantinya dalam membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, maka tidak ada Rasul atau Nabi yang menggantikan beliau. Setelah manusia yang paling mulia itu mengembuskan nafasnya yang terakhir di pangkuan Aisyah, maka telah terjadilah tanda kiamat yang kedua. Ini dijelaskan di dalam hadis Bukhari, Kitab Al-Jizyah wal Muwadah dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat. Salah satunya kematianku. Sungguh, kematian Rasulullah adalah musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Dunia terasa gelap dan sempit dalam pandangan para sahabat ketika beliau wafat. Sedangkan para orang munafik senang dan berteriak, Nabi Muhammad telah wafat. Umar bin Khattab pun seolah tidak percaya. Beliau berdiri dan berkata, demi Allah, Rasulullah SAW tidak wafat. Demi Allah, tidak ada prasangka di hatiku kecuali hal tersebut. Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan beliau dan beliau akan memotong tangan dan kaki orang munafik yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat." Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar kematian beliau, maka Abu Bakar mendatangi rumah Aisyah, kemudian membuka kain yang menutupi wajah Rasulullah. Sambil menangis, beliau mencium kening Rasulullah dan berkata, "Demi bapak ibuku, engkau tetap wangi ketika masih hidup dan juga setelah wafat." Dalam hadis lain, beliau berkata, "Demi bapakku, wahai Nabi Allah Azza wa Jalla, Allah tidak mengumpulkan padamu 2 kematian. Sekarang, kematian yang telah ditetapkan Allah untukmu telah engkau lalui." Lalu beliau keluar dan berusaha menenangkan Umar bin Khattab, namun tidak berhasil. Hal ini karena Umar dan juga para sahabat seakan-akan tak percaya bahwa Rasul telah wafat. Kemudian Abu Bakar berkata kepada para sahabat, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati." Kemudian Abu Bakar membaca surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati." Dan juga membaca surat Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Setelah mendengar ayat ini, maka Umar bin Khattab pun merasa lemas, tak kuat berdiri dengan kedua kakinya dan terjatuh ke tanah. Beliau baru yakin bahwa Rasulullah telah wafat. Akhirnya, para sahabat bersama beliau pun ikut menangis di masjid Nabi SAW. Anas bin Malik berkata, "Di hari kedatangan Rasulullah ke Madinah, segala sesuatu bercahaya. Lalu, ketika tiba hari wafatnya, segala sesuatu menjadi gelap. Dan tidaklah kami selesai menepuk-nepukkan tangan karena Rasulullah ketika kami menguburnya, sehingga kami mengingkari hati kami." Maksudnya adalah, mereka mendapati hati-hati mereka berubah dari yang mereka rasakan ketika masih bersama Rasulullah, berupa keharmonisan, kejernihan, dan kelembutan. Hal ini karena mereka telah kehilangan segala hal yang diberikan oleh beliau berupa pengajaran dan pendidikan. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka terputuslah wahyu dari langit. Hal inilah yang menjadikan para sahabat sedih dan hati mereka sempit. Sehingga ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab saat mengunjungi Ummu Aiman setelah Nabi wafat dan melihat Ummu Aiman menangis sambil berkata, "Sesungguhnya wahyu dari langit telah terputus," maka hal itu menjadikan Abu Bakar dan Umar ikut menangis bersamanya. Kematian beliau, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Qurtubi, adalah perkara pertama yang menimpa umat Islam. Dengan kematian Nabi Muhammad, wahyu menjadi terputus dan matilah kenabian. Sebelum Nabi wafat, segala sesuatu yang menjadi ganjalan dan pertanyaan dari para sahabat akan ditanyakan kepada Nabi, dan Nabi akan menjawab dan menjelaskannya. Tetapi setelah Nabi wafat, tidak ada lagi tempat untuk mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Kematian beliau adalah awal munculnya kejelekan dengan murtadnya orang-orang Arab, dan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, dan juga munculnya orang-orang yang memberontak kepada umat Islam. Dan kematian beliau merupakan awal terputusnya kebaikan, juga awal berkurangnya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Maka sesungguhnya akan terjadi berbagai peristiwa setelahnya yang menyibukkan pikiran dan melelahkan." Syafiyah binti Abdul Muthalib berkata, "Demi Allah, tidaklah aku menangis karena kehilangan Rasulullah,
akan tetapi karena aku takut pembunuhan yang akan datang setelahnya. Dan inilah fitnah yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Yang pertama dari golongan murtad dan mengaku sebagai Nabi, yaitu yang pertama dari kabilah Asad dan Quraisyah yang dipimpin oleh Tulaihah al-Asadi. Yang kedua dari penduduk Kindah dan sekitarnya yang dipimpin oleh Al-Asyad bin Qais al-Kindi. Yang ketiga yaitu dari penduduk Muzid dan sekitarnya yang dipimpin oleh Al-Aswad al-Ansi. Yang keempat yaitu dari Bani Hanifah yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab. Yang kelima dari Bani Salim yang dipimpin oleh Al-Fuja'ah. Yang keenam dari Bani Tamim yang dipimpin oleh Sijah at-Taglibiyah. Dan golongan yang kedua dari golongan orang-orang yang enggan bayar zakat, di antaranya dari kabilah Abs dan Subyan. Dan akhirnya banyak terjadi peperangan antara Khalifah Abu Bakar dan Umar melawan mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya.